Hola gengs, selamat malam ya. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Re, suka-suka saya. Saya akan membrew si Abyssinia. Oke, nih. Saya akan brew Azalea Abyssinia. Sebenarnya sih Abyssinia ya. Aceh full wash dengan notesnya roasted corn, clove, almond, red apple. Tapi sebelum saya membrew si Abyssinia ini, saya akan sedikit memberikan info. Jadi gini, kalau teman-teman yang baru join atau yang emang udah lama kita sering ngobrol, somehow ya, kalau saya cuman simply ngebrew doang, kayaknya nggak ada knowledge yang signifikan untuk bisa kita nyam, untuk kita nikmatin atau untuk kita ketahui lebih detail gitu ya. Sebenarnya saya males untuk membahas di luar proses ngebrew dan bacotin beannya. Nggak somehow kayak kok saya jadi butuh waktu yang banyak ya gitu untuk membahas. Tapi gini, supaya kita pelan-pelan juga mencerna, mengetahui apa itu kopi ABCD selain juga membrew kopinya. Jadi setidaknya kita tahu backgroundnya supaya ya kita nggak bego-bego amat lah gitu, atau kita nggak ditipu-tipu amat gitu lah ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi mungkin beberapa postingan saya akan kasih knowledge sebelum saya membrew. Jadi ini saya akan membahas tentang si Abyssinia. Kita akan bahas Abyssinia. Mulai. Abyssinia itu apa sih, Ting? Kamu nggak tahu nggak Abyssinia itu apa? Kopi. Salah. Apa ya kopi? Abyssinia itu Ethiopia zaman dulu, zaman jadul. Jadi jauh sebelum Ethiopia berdiri itu mereka didiami oleh suku Abyssinia. Lalu Abyssinia menjadi sebuah kerajaan yang awalnya mungkin Ethiopia raja-raja kecil jadilah menjadi kerajaan pada tahun 980. Itu sekilas tentang Abyssinia. Tapi kita akan melupakan dulu tentang sejarahnya, sejarah bangsanya, karena fokus saya adalah bukan membahas tentang kekaisaran Abyssinia, tapi saya akan membahas sejarah kopi dunia dulu ya, karena ini ada sangkut pautnya dengan kopi yang akan saya brew ini. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Jadi konon ya, sejarah kopi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada versi Ethiopia, ada versi Yaman, Jazirah Arab. Tapi saya nggak akan membahas Yaman. Nanti saya akan membahas Yaman ketika saya dapetin kopi yang tertua di Yaman. Saya belum dapetin, jadi kita akan bahas si Ethiopia dulu. Jadi menurut legenda nih, jadi Yaman punya legenda, si Ethiopia punya legenda. Sebenarnya ini kebenarannya katanya masih dipertanyakan apakah iya atau enggak. Jadi zaman dulu katanya ya, secara mitosnya atau legendanya, kopi ini ditemukan oleh suku Abyssinia tahun konon tuh ada yang bilang 800 sebelum Masehi, atau ada juga yang bilang 850 Masehi. Ya itu namanya si Khalid, dia adalah seorang penggembala kambing. Dia melihat kambingnya itu, mengamati kambingnya itu kegirangan, bahkan sampai mau maghrib aja kegirangan, kayak anak kecil yang kebanyakan makan gula, sugeras gitu ya kambingnya. Mungkin kambingnya tuh pecicilan gitu ya, di saat senja pecicilan. Jadi kenapa dia pecicilan? Ternyata dia habis makan buah beri itu yaitu si kopi itu. Nah dari situlah si Khalid ini mencoba memasak dan memakan buah beri, dan kebiasaan ini menyebar ke seluruh Afrika dengan cara yang konvensional lah cara makannya. Lalu si kopi ini, banyak banget nyamuk. Jadi si kopi ini udah menyebar ke seluruh Afrika. Lalu beberapa ratus tahun kemudian kopi ini dibawa melewati Laut Merah, dibawa ke Arab, yaitu si Yaman. Nah di Arab inilah penyajian kopi lebih modern dan menjadi komoditi komersial. Sementara di Ethiopia masih
konvensional. Oke, lanjut ya. Next, kita akan bicara timeline. Jadi kita bicara biang kerok timeline kopi. Ini adalah timeline kopi yang ditemukan. Lalu konon katanya juga 1000 sebelum Masehi itu suku Galia udah mengenal kopi di Afrika Timur. Lalu 5 Masehi kopi dikenal di seluruh pelosok Ethiopia, menyebar ke berbagai region. Lalu tahun 700 sampai 1000 Masehi kopi baru masuk Arab dan dikenal pertama kalinya sebagai minuman untuk begadang atau minuman energi. Penyebaran kopi ini konon dimulai dengan bersamaan penyebaran Islam di daerah Arab. Jadi di Arab, khususnya di Yaman, kopi masuk lewat Laut Merah dan masuk ke pelabuhan pertama di Yaman, pelabuhan tertua tepatnya mungkin ya, pelabuhan tertua namanya Mocha, dan konon dibawa oleh pedagang Arab dari Ethiopia. Ada juga yang bilang pedagang Ethiopia yang membawa kopi ke negara Jazirah Arab, katanya gitu. Lalu di berikutnya 1616 Masehi kopi dibawa dari Yaman ke Belanda, tepatnya dari pelabuhan Mocha. You know lah, Belanda kan negara explorer, terus negara penjelajah, dan mungkin negara pedagang tepatnya. Jadi dia mencari koloni-koloni untuk berdagang, memperjualbelikan komoditi supaya negaranya maju, karena dia kan negaranya kecil dan mungkin negaranya nggak punya apa-apa ya. Jadi dia mesti mengeksplor dan mencari koloni-koloni. Nah, lalu dari situ, kenapa sih kopi menyebar kok bisa ke seluruh dunia? Ini nih, seperti yang tadi udah saya bahas, ini nih penyebabnya. Belanda membawa kopi dari Mocha, Yaman, dibawa ke Belanda. Lalu 1616 Masehi itu apa yang terjadi? Oke, ini timeline khusus kopi ya. Timeline khusus kopi yang dibawa dari Yaman ke Belanda. Konon yang dibawa itu adalah varietal Typica atau bourbon, tapi ada yang bilang Typica ya. Karena si Typica ini dibawa juga dari mana, dari Ethiopia. Lalu dari sini kita lihat timeline di sini, konon varietal Typica dan bourbon ini bermutasi menjadi kopi yang bantet, namanya kopi Mocha atau kopi Mocha, sesuai dengan nama pelabuhannya, Mocha di Yaman. Dan konon ini adalah salah satu kopi tertua di dunia. Tapi ini jadi perdebatan juga ya, kalau si Yaman mengklaim ini kopi tertua di dunia, lalu kopi di Ethiopia apa kabar ya. Jadi ini mungkin saya akan bahas khusus si kopi Mocha ini. Dan buat saya bukan kopi tertua di dunia, ini klaimnya Yaman aja sih. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang kopi yang dibawa oleh Belanda ke India, atau dibawa dari Yaman ke Belanda dan mungkin dikembangkan di koloninya yaitu India. Nah, dari sini kita baru bisa membahas timeline kopi Indonesia. Jadi konon 1696 Belanda membawa kopi pertama kali dari Malabar. Jangan-jangan Malabar yang ada di Pangalengan tuh dari Malabar India ya. Jadi bawa ke Pulau Jawa, bibitnya ya dari Yaman. Berarti apa? Bibitnya tuh bibit dari Yaman, namanya Typica dan Gatot. Kenapa Gatot? Katanya kenapa Gatot? Katanya karena ditanam di Batavia dan kena banjir lalu kena gempa, katanya sih gitu ya. Nah, lalu iya, dan mungkin yang dibawa adalah biji. Jadi berikutnya adalah si Belanda mungkin mempelajari lah. Ya udahlah, nggak usah bawa biji, bawa stek aja. Jadi stek kopi yang dikirim dari Malabar juga, India, dibawa lagi ke mana? Ke Indonesia, dan ternyata ditanam berhasil. Lalu dari situ dibawalah si kopi ini yang udah ditanam di mana? Udah ditanam di Jawa, dibawa lagi ke kebun raya di Amsterdam untuk diteliti, dan ternyata kopi yang diteliti ini, wow, kualitasnya bagus dan berpotensi untuk ditanam dan diperdagangkan di seluruh dunia. Berhasil, dan Indonesia akhirnya digenjot ekspor kopi oleh Belanda. Itulah yang namanya penjajahan dimulai kali ya.
Lalu 1878 tanaman kopi yang Arabica ini, yang Typica ini mungkinnya diserang penyakit karat daun dan gagal. Konon sempat digantikan sama Liberica dan sempat menjadi primadona dan harganya oke, tapi nggak bertahan lama katanya. Liberica juga terkena hama dan gagal panen. Lalu Belanda membawa jenis kopi lain yaitu Robusta. Kalau nggak salah Robusta itu dari daerah Kongo atau somewhere lah, masih Afrika juga. Dan katanya ini lebih tahan karat dan tahan penyakit dan bisa ditanam di dataran rendah dan berhasil. Lalu ini nih yang akan membawa kita ke Abyssinia. Ini 1928 PJS Kramer, ahli tanaman Belanda, membawa varietal Abyssinia berupa biji dari Ethiopia ditanam di Jawa Timur dan di Aceh Tengah. Nah, dari sinilah kita mulai bicara tentang kopi Abyssinia. Oke. Kopi Abyssinia sebenarnya adalah kopi yang ada di hutan Abyssinia. Jadi konon ya kategorinya di Wild Ethiopian varietal ya, jadinya varietas yang liar gitu ya istilahnya. Lalu kopi Abyssinia ini dibagi dua. Jadi kopi yang dari hutan itu dibawa ke kampung, lalu ditanam, dibudidayakan tepatnya ya. Dibudidayakan, mereka menyebutnya haradi kopi. Lalu yang tetap di hutan liar, hutan belantara, tetap disebutnya kopi Abyssinia. Dan mungkin karena memang ada di dataran tinggi Abyssinia, pegunungan Abyssinia mungkin ya. Nah, sebenarnya ya konon Gesa itu pertama kali ditemukan tahun 1930 di pegunungan atau di hutan Gesa, salah satu kampung atau daerah di Ethiopia. Ini timeline, bukan timeline sih, tapi kita lihat si perbandingannya ya. Gesa ditemukan di hutan Gesa 1930. Sementara Belanda udah membawa Abyssinia ke Indonesia 1928. Ini tuh kayaknya menurut saya, ini asumsi. Sebenarnya ini dua kopi yang sama ya. Cuman anehnya si Gesa yang dibawa ke Costa Rica, lalu kemudian dia nyebrang ke Panama, itu mengalami perubahan nama. Padahal mungkin sebenarnya itu bukan varietal Gesa. Jadi emang simply dia cuman karena diambil dari hutan Gesa aja, jadi namanya Gesa gitu kan. Bahkan kemudian dibawa ke Panama jadi Geisa sebenarnya. Di Panama sendiri mulai ditanam sekitar 60-an katanya ya. Saya juga lupa lah. Jadi sebelum ke Panama dia udah di Costa Rica dulu. Jadi baru ke Panama 1960, lalu ditanam di Panama, dan 1967 itu si Peterson, bekas direktur bank, mau pensiun dan membeli si perkebunan kopi dari Gesa ini, dari hutan Gesa ini. Lalu baru 2004 si Panama Gesa ini menang auction dan menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Ini tuh kayaknya menurut saya, ini asumsi. Sebenarnya ini dua kopi yang sama ya. Mereka itu dua jenis kopi ini sebenarnya sama-sama dari hutan Ethiopia. Pertanyaannya, apakah dari hutan yang sama? Cuma namanya aja yang beda gitu. Sementara Indonesia, si Belanda itu masih membawa rootnya namanya Abyssinia. Sementara negara lain atau penjelajah lain yang membawa ke Costa Rica itu ngambil based on hutan yang dia ambil. Jadi namanya berbeda. Jangan-jangan source-nya sama, jangan-jangan ya. Saya juga nggak tahu sih. Ini cuma asumsi saya aja ya. Nah, kenapa si Abyssinia ini kalah bersaing dengan kopi-kopi lainnya di Afrika, bahkan mungkin Indonesia ya. Jadi kalau di Afrika kenapa dia kalah bersaing dengan yang mungkin diturunkan menjadi varietal lainnya? Karena memang Abyssinia ini diolahnya masih konvensional, lalu mungkin dipanennya masih di hutan, jadi nggak ditanam sedemikian rupa menjadi varietal yang memang khusus si Abyssinia. Itu yang menyebabkan dia kalah bersaing. Dan kalau di Aceh atau di Indonesia, mungkin karena dia memang nggak dipelihara dengan baik, nggak di maintain dengan baik,
dikembangkan dengan baik. Maksudnya nggak dikembangkan nggak sehebat kayak di mana, di Panama. Lalu kesimpulannya dari Abyssinia ini adalah, konon si Abyssinia ini menurut kajian histori, lalu menurut kajian akademisi, menurut kajian ahli botanikal, Abyssinia ini bisa dibilang nenek segala nenek moyangnya kopi. Bahkan mungkin DNA-nya kopi, akarnya kopi, bahkan kalau bisa dibilang ini adalah Nabi Adamnya kopi. Semoga menarik rasanya dan semoga binnya oke. Sampai ketemu teman-teman, segitu dulu bacotan saya tentang Abyssinia. Semoga berfaedah, semoga kita bisa lebih tahu detail. Jadi saya sebisa mungkin pelan-pelan akan membacotkan kopi yang saya minum secara varietalnya. Kalau secara proses gampang lah ya, tapi varietal ini sangat penting banget untuk menentukan kopi kita awalnya dari mana atau kualitasnya seperti apa, atau kopi kita ini masuk top 10 varietal yang terkenal di dunia atau ternyata nggak terkenal di dunia. Dengan harga sekian, apakah saya bisa layak mendapatkan kopi ini atau enggak? Itu dulu, semoga berguna. Saya udah berbusa, saya mau istirahat dulu. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.